Tapi Ramadan itu mendidik kita untuk itu, disiplin ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mendidik kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW wa isa kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Gitu. Dan apabila seseorang di antara kalian itu berpuasa, maka janganlah melakukan perbuatan sia-sia dan berbuat jahil. Gitu. Karena ini akan merusak pahala puasa tadi itu. Ini kan pendidikan akhlak luar biasa. Gitu. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita agar kita betul-betul kekang hawa nafsu kita itu, ya, kita bersabar mengekang keinginan hawa nafsu kita itu. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni sha'imun. Ya. Dan jika ada yang mencacimu atau mengajakmu berkelahi, maka katakanlah aku lagi berpuasa 2 kali. Mampu nggak kita kira-kira ini Pak? Berat ini. Maka kita betul-betul dididik dalam bulan puasa itu apa? Dengan pendidikan akhlak yang besar gitu kan. Bayangkan ada orang yang nyaci maki kita, yang ngata-ngatain kita, kemudian kita dituntut untuk sabar, ya? Ngajak berantem apalagi, kemudian kita juga diminta untuk sabar. Katakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Padahal, ya, padahal secara umum efek dari lapar itu tensi naik. Maka jangan coba-coba orang kalau lagi lapar itu ditantang gitu kan. Iya, bisa makan dia, bisa makan orang ya. Kalau lagi lapar ditantang kan gitu. Nah, hebatnya puasa itu dididik kita jangan marah kan itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, semoga Allah mudahkan kita untuk ya melaksanakan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita ketika kita menjalankan bulan puasa. Walaupun ada orang yang mengata-ngatain kita, walaupun ada yang ngajak berantem, ya. Maka apa kita diminta untuk sabar, kemudian mengingatkannya. Kita lagi berpuasa, saya lagi berpuasa. Maaf Mas, saya lagi berpuasa. Maaf Mbak, maaf Bu, saya lagi berpuasa. Ya. Yuk kita saling nahan emosi kita kan ya. Tapi lagi-lagi kalau orang lagi lapar itu diajak gituan itu mau betul itu kan ya. Nah kemudian juga Rasulullah SAW di dalam hadis ini itu juga menyampaikan keutamaan itu yang di luar logika manusia. Tapi memang kita dituntut untuk tidak memainkan logika dalam perkara ini. Tapi betul-betul kita imani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW bahkan bersumpah dengan nama Allah ketika menyampaikan pesannya ini. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis sahibi atya wa innallahi mirrihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Artinya Rasulullah SAW itu bersumpah dengan nama Allah. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi, misk. Parfum yang paling wangi di dunia ini, minyak wangi yang paling hebat di dunia ini. Itu hebat nggak puasa itu? Hebat luar biasa puasa.
Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti ini yang sangat luar biasanya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah daripada aroma misk atau kasturi. Kalau kita menggunakan logika kita sebagai manusia, masa iya Ustaz bau mulut lebih wangi daripada parfum, kan gitu? Enggak mungkin, kan gitu. Tapi mari kita ukur dengan kacamata iman. Kalau kita menggunakan logika kita, wah, kalau begitu ya udah saya tiap hari makan pete sama jengkol, kemudian tambah duren, kan gitu. Gak gosok gigi selama sebulan. Siap-siap Bu, Bapak gak pulang ke rumah. Gak gosok gigi, kan gitu. Tapi kita gunakan iman di sini. Ini menunjukkan betapa dahsyat dan hebatnya puasa itu. Sampai bau mulut orang yang berpuasa saja itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan motivasi tingkat tingginya bagi orang-orang yang menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Lis-shaimi farhatani yafrahuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pertama yaitu apa? Ketika dia berbuka dan dia bergembira dengan buka puasanya itu. Senang dia. Ya. Dari pagi sampai petang menahan lapar dan dahaga. Kemudian pas waktu berbuka ada kolak duren, ada bakwan dan tahu bunting, ada cabai rawitnya. Kira-kira bapak-bapak ini manyun apa sekarang? Ketika berbuka pasti senang, pasti bahagia. Ya. Kemudian juga kebahagiaan ketika berbuka itu adalah kebahagiaan ketika kita sudah tuntas melaksanakan ibadah puasa, yaitu ketika kita berhari raya, itu hari berbuka kita. Ada nggak di antara kita yang nggak senang ketika lebaran? Nggak senang, nggak ada. Kita pasti gembira. Anak-anak dari rantau pulang, yang kumpul bareng keluarga, ya bercanda, silaturahmi. Ya, saling bermaafkan, saling berpelukan, ada ketupat sayurnya, gitu kan? Ya, banyak kuenya. Ibu-ibu apalagi dapat THR dari ayam bebnya, masya Allah, senang. Kemudian juga akan mendapatkan kegembiraan yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Yaitu ketika berjumpa dengan Rabbnya, bertemu dengan Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membawa pahala puasanya itu, bergembira dengan pahala puasanya itu. Maka semoga kita mendapatkan kegembiraan yang kedua ini. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mendapatkan itu tidak bisa tidak, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kemampuan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dan yang gak kalah dahsyatnya keutamaan puasa itu adalah dapat menghapus dosa-dosa yang lampau. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa setahun yang lalu atau yang masa lalu? Ada nggak? Nah, maka apa momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk apa? Menjadikan dosa-dosa kita itu dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mana yang akan Allah lebur? Yaitu dosa-dosa kecil kita. Ya. Nah, semoga dosa-dosa besar kita, kalau kita mungkin pernah melakukannya, dengan taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berjanji untuk tidak mengulanginya,
kemudian melakukan kebaikan-kebaikan sebagai gantinya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni juga. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan ya puasa itu. Ya. Sehingga apa? Seharusnya keutamaan itu yang Rasulullah SAW sampaikan itu menjadikan dorongan semangat yang begitu hebat di dalam diri kita untuk apa? Untuk menyosong Ramadan itu dan melakukan ibadah pada bulan Ramadan itu. Tidak kita sia-siakan Ramadan itu. Ya. Jangan sampai Ramadan yang kita lewati itu hanya sekedar apa? Ritual tahunan saja tanpa ruh. Kita jadikan sebagai seremoni ya, tanpa makna. Tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan itu Ramadan yang berkualitas. Kita tidak ingin hanya menjadi muslim yang taat sesaat, tapi marilah kita menjadi muslim yang taat setiap saat. Dan pendidikan itu akan kita dapatkan di Ramadan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam puasa. Puasa ada berapa macam, Ibu? 2. Pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Ya, puasa sunnah kita maklum. Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid atau di hari-hari yang putih, hari-hari yang berseri ini termasuk di hari yang ke 15 ya. Artinya di bulan-bulan terang, di bulan Hijriah 13, 14, 15. Kemudian puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura. Itu puasa sunnah. Kemudian yang kedua puasa wajib. Kemudian puasa wajib itu ada 3 macam. Ada berapa, Bapak? Puasa wajib 3. Berapa, Ibu? 3. Yang pertama wajib karena zamannya, atau ada waktunya. Seperti puasa pada bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi. Itu karena waktunya, ya itu. Waktunya ya di bulan Ramadan. Ada nggak puasa Ramadan di bulan Syawal gitu? Nggak ada. Namanya puasa Ramadan. Ya. Nama bulan itu berapa? Bulan Hijriah ada berapa? 12. Masih hafal? Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, itu waktunya, zamannya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Maka apa? Wajib pada zamannya itu karena zamannya itu puasa pada bulan Ramadan. Nah, kemudian yang wajib itu apa? Yang wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Coba yang kuat, Pak. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Masih berani Ramadan besok meninggalkan Ramadan puasa? Takut. Kamu udah tahu ilmunya, itu ilmunya kan? Karena puasa itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, setunggal. Tadi saya setunggal. Setunggal membaca 2 kalimat syahadat. Kali 3. Nah, itu 3 puasa. Jadi ya baca 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ya ketiga ya puasa, yang keempat zakat kalau dalam pedisaknya, yang kelima bazal ya haji bila mau. Jadi ini merupakan rukun Islam, maka jangan sia-siakan ya puasa itu, karena tadi sudah tahu hukumnya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tidak.
Wajib. Kemudian bagi siapa wajibnya? Yang pertama, muslim. Non muslim nggak wajib puasa. Kemudian baligh. Udah baligh dia wajib puasa. Bapak-bapak yang ada di sini udah baligh apa belum? Belum. Ibu-ibu udah. Udah berojol 12 belum baligh. Kemudian berakal. Ya, 3 berakal. Wajibnya begitu. Kalau kita masih sehat, rohani kita ini, itu, maka itu wajib puasa. Maaf, orang yang mengalami gangguan jiwa itu nggak wajib puasa baginya. Orang yang sudah tua pikun, kan pikun itu sudah mengalami gangguan, kan gitu. Maka dia juga tidak wajib puasa. Yang wajib puasa itu apa? Bagi orang yang berakal. Maka jangan bercita-cita jadi orang yang ini juga, kan? Ya udah saya biar ini aja, biar nggak puasa, ya. Saya gangguan jiwa aja, jangan. Jadi gila. Iya. Kemudian sehat dia, ya, sehat. Orang yang sakit nggak wajib puasa, tapi dia wajib qadha kalau dia sudah sehat. Sudah sehat dia wajib qadha. Tapi kalau sakitnya nggak memungkinkan untuk puasa, dia mungkin tambah parah sakitnya kalau dia berpuasa, maka dia tidak wajib puasa dan cukup dia membayar fidyah. Bayar fidyah. Jadi indah Islam itu tidak menyulitkan kita, tetapi memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya, kayak orang HD cuci darah itu kan nggak bisa dia puasa. Ya. Nah, apa itu? Ada secara langsung juga. Nah, jadi dia kemudian mungkin dia tidak safar. Kalau safar itu dia lagi safar misalnya, dia pergi ke Jawa, boleh nggak dia nggak puasa? Boleh tidak berpuasa, tapi nanti wajib qadha. Tapi jangan diakal-akalin, Pak, gitu ya. Males puasa kemudian saya mau safar kepada Lampung gitu kan, gitu. Ya, mau makan gulai tunjang di Begadang gitu. Ya, jangan. Begadang nggak buka Ramadan, tutup. Nah, jadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa wajib itu tadi terbagi 3 ya. Pertama karena zamannya itu pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wajib karena sebab. Dia menjadi wajib karena sebab. Apa sebabnya? Yaitu melakukan pelanggaran di siang hari di bulan Ramadan. Maaf, yaitu melakukan hubungan suami istri di siang hari. Maka dia apa? Wajib membayar puasa apa namanya? Puasa kafarat. Puasa kafarat itu berapa bulan? 2 bulan. Sanggup 2 bulan Bapak? Orang sebulan aja kelenger, apalagi mau 2 bulan. Maka kalau efek-efek lapar, efek-efek puasa itu kok istri kok tambah gelis gitu kan, maka cepat-cepat ke kebun Bapak, ya. Jangan di rumah aja, ya. Ingat 2 bulan berturut-turut. Dia wajib karena sebab tadi. Kemudian yang ketiga, wajib karena dia sendiri yang mewajibkannya. Dia sendiri yang mewajibkannya. Seperti puasa apa? Puasa nazar, ya, puasa nazar. Misal bapak-bapak nih, sampai tahun ini saya kawin lagi, saya puasa sehari. Apakah puasa sehari itu wajib? Wajib. Iya. Nah, maka jangan coba-coba Pak. Nasarnya seperti itu. Nasarnya baik-baik aja lah kan gitu. Sampai saya sehat, saya puasa sehari. Maka puasa itu wajib yang sehari. Itu ya.